Maluku Utara Pak, ini dari Ternate ini. Tidore ya, dari Tidore. Tidore. Ya. Ini rasanya di Tidore. Kemudian ada Bapak Adam Nugraha sebagai co-host. Nah ini dari Tasik ini ya. Dan Tasik Aman. Dan Tasik Aman ya, sebagai co-host dan sebagai helpdesk juga di kementerian. Dan Saudara Aris Munandar sebagai nutulis yang akan bertugas hari ini. Ya, silakan Mas Aris. Mana Mas Aris? Halo. Kalau lagi serius dia lagi. Aris. Hadir. Kamu catatan. Aris Munandar ya, penulis kita. Baik, mungkin itu ya. Terus Mas Yusuf? Ya. Gimana ya kita? Oh ini ada satu lagi. Ada satu lagi. Kita perkenalkan Mas Fuad. Nah ini masternya Arkas ya. Ya ini Mas Fuad spesialis Arkas ini. Silakan Mas Fuad. Mana ya Mas Fuad? Yang punya Zoom nih. Oh yang punya Zoom. Nah ini Mas Fuad. Yang bikin Zoom Pak. Oh ya. Iya. Ownernya Zoom. Ya itu Mas Fuad. Iya. Bagaimana Bapak Yusuf? Karena udah jam 8. Baik. Kang Gagan. Izin Pak yang dari Maluku Utara mana? Iya, siap. Pak Budi. Iya. Pak Budi sendiri, Pak Budi dari Maluku Utara. Kalau di surat Sama Rahmat. sama Pak Rahmat. Iya, Pak Rahmat. Pak Rahmatnya ada? Pak Rahmat. Tadi sudah saya infokan, cuman kayaknya belum belum juga nih. Yang dari Maluku aja? Maluku satu apa? Kehilangan diri sendiri. Satu aja nih Pak ya? Kita berlima. Satu. Oh yang dari oke yang berlima ya. Siap. Oke kalau gitu bisa langsung dilanjut. Monggo Ya, Pak Gagan. Oke siap. Oke terima kasih Mas Isan. Oke kita mulai saja ya. Ya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, mari kita buka pertemuan pagi ini dengan terlebih dahulu mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat bertatap muka. Sudah diperkenalkan, saya Yusuf dan teman-teman dari Psikologi Dasmen. Pagi hari ini akan menyampaikan materi secara online Dapomart, Dapodik dan Datamart kira-kira gitu. Dan mungkin 1 jam ke depan sampai jam berapa? Jam 10 gitu ya. Sampai jam 10 kita akan latihan bagaimana cara menggunakan aplikasi Dapomart kira-kira begitu sekalian. Nanti materi ini akan dibantu saya dengan Mas Fuad di saya pertama, Mas Fuad nanti akan bisa bantu mendampingi. Dan untuk sesi pertama ini kita masuk ke paparan dulu ya, paparan. Saya izin untuk paparan share paparan. Baik, sudah kelihatan semua Bapak Ibu sekalian ya. Baik, ini pengantar Dapomart dan kami informasikan juga bahwasanya bimbingan teknis online ini pun dilakukan secara paralel dengan sekali lagi kita melakukan hal yang sama paralel dengan beberapa di LPMP lain. Jadi bukan cuma hanya kelompok 4 gitu ya, tapi bagi kelompok yang melakukan hal yang sama di waktu yang sama. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bersama-sama bahwasanya Dapodik ini terdiri dari 4 entitas utama gitu ya. Kalau kita bicara pendidikan, kita tidak terlepas dari 4 data satuan pendidikan, data peserta didik, data substansi pendidikan, dan data PTK atau pendidikan tenaga kependidikan. Ini hal yang lumrah dan
Ini paling paling prinsip gitu ya, dipegang oleh para birokrat pendidikan ya, seperti kita. Catatan pendidikannya mulai dari sekolah, tanah, bangunan, aset, ruang, alat, siswanya ya identitas siswanya, alamat orang tua, ada riwayat karirnya, ada riwayat kepegawaiannya, ada pendidikannya dan seterusnya. Substansi pendidikan apa itu? Substansi pendidikan itu proses pembelajarannya itu sendiri, ada rombelnya, ada kurikulumnya, ada jam mengajar dan seterusnya. Substansi pendidikan ini bertemu antara peserta didik, guru, dan ruangan di dalam satu proses kegiatan belajar mengajar gitu ya, atau di dalam bahasa akademik disebut substansi pendidikan atau proses pembelajaran sama saja ya. Jadi ini yang paling mendasar kalau kita melihat data pendidikan ini terdiri dari 4 entitas data yang semuanya saling terintegrasi, saling bereaksi begitu, sehingga bisa cross join siswa-siswa mana diajar oleh guru siapa, per mata pelajarannya apa. Kira-kira itu karakteristik data yang sifatnya relasional. Antara entitas ini bisa dilingkan ketemu dengan guru, jadi tidak parsial seperti ini. Lanjut. Oke. Apa itu data mart? Apa itu Dapomart, Bapak Ibu sekalian? Jadi Dapomart ini Dapomart ini sebenarnya singkatan ini. Singkatan dari apa? Singkatan Dapodik, Daponya itu Dapodik, Martnya itu data mart. Ya. Jadi Dapodik data mart. Kalau misalkan Bapak Ibu akses di googling gitu ya, apa itu konsep data mart? Ya, data mart itu merupakan sebuah salah satu bentuk data processing untuk melakukan pemanfaatan data dengan tidak mengambil langsung dari data production-nya, sourcing aslinya. Ya seperti kita sudah bersama, Dapodik ini jumlah tabelnya ya, 100 sekian tabel. Kalau misalkan kita masuk ke dalam data Dapodik, kita akan bingung sebingung-bingungnya. Kenapa? Tabelnya jumlahnya ratusan, gitu ya. Tabelnya jumlahnya ratusan, kemudian isi recordnya pun ratusan ribu, bukan ratusan ribu lagi, puluhan juta. Bahkan untuk siswa itu sendiri jumlahnya ratusan juta. Yang bisa memahami isi database Dapodik itu siapa? Ya hanya orang-orang kementerian yang dan itu pun tidak semua. Nah, dalam rangka itu bagaimana untuk menginterpretasikan Dapodik agar lebih dipahami atau agar lebih mudah diproses oleh seluruh unit, maka kita lakukan konsep data mart. Apa itu data mart? Data mart itu singkatnya adalah simplifikasi dari database Dapodik, ya, dari database Dapodik yang sifatnya data raw, jumlah tabelnya banyak, disimplifikasi hanya menjadi beberapa tabel saja. Kurang lebih ada belasan tabel ya di Dapomart ini. Ada sekian belas tabel yang isinya sudah memfilter record-record atau data yang aktif saja, ya, data yang aktif saja dan sudah disimplifikasikan dengan multi join lintas tabel. Jadi misalnya peserta didik itu sudah dijoinkan ke rombongan belajar sehingga siswa ini punya record dia selain biodatanya juga punya record dia sekarang semester berjalan ini di rombongan belajar mana dan tingkat berapa. Nah itu sudah dibantu dipopulerkan di dalam peserta didik. Kalau kita ngambil langsung dari data raw-nya, itu untuk menghasilkan sebuah record siswa berada di tingkat berapa, itu join-nya banyak sekali. Mulai dari join siswanya, join rombongan belajarnya, join ke referensinya, join ke sekolahnya, banyak sekali. Hanya untuk menghasilkan sebuah record siswa atas nama A berada di tingkat berapa. Ya, serumit itu. Kalau sekali lagi, kalau kita memprosesnya langsung dari database Dapodik. Nah, Dapomart ini sebagai langkah penengah gitu dari ratusan itu disimplifikasi menjadi hanya belasan tabel sehingga kita semua bisa melakukan pengolahan data secara optimal. Ya. Kemudian itu konsep data mart sehingga dikawinkanlah Dapodik dengan data mart, gitu ya. Nama barangnya itu Dapodik, ya data mart itu konsepnya sehingga konsep pengolahan data mart di dalam Dapodik. Kira-kira gitu sehingga muncullah nama bermain
sum atau count gitu ya. Sama seperti halnya Excel, hitung-hitung dengan kondisi. Baik, untuk siang hari ini nanti kita akan mencoba berada di 3 level. Level yang pertama ini kita menghitung saja, kita add filter. Nah, ini sekolah negeri saja di mana? Di Provinsi Sumatera Selatan, kira-kira SD negerinya 4.000 sekian, SLB-nya sekian, SMA sekian, SMP sekian. Pak, kalau misalkan swastanya, oke, swastanya berarti ini kita buang dulu. Lalu kita filter, berarti status negeri sekolah swasta add filter. Maka di sini jumlah swastanya paling banyak itu swasta jenjang SMP ya Pak, di Sumatera Selatan. Di SD-nya sekian, SDLB ini seharusnya SDLB ini tidak perlu muncul ini Pak. SDLB ini sebenarnya sudah kita gabungkan ke dalam SLB. Jadi kami sampaikan nanti ada 2. Nah, berdasarkan status kepegawaian dan jenis kelamin di Sulawesi Selatan. Ini dalam bentuk chart. Kalau bentuk tabel ya jangan lupa di sini Pak kliknya. Ya, tabel. Nah, jenis kelaminnya laki perempuan dan seterusnya. Begitu. Ya ini juga bisa digeser count dulu atau apa. Kemudian ya itu jenis main dengan PTK. Kalau misalkan mau difilter lagi berdasarkan kabupaten kota begitu ya, atau summarize lagi kita filter di kabupaten. Coba apakah ini bisa kita filter di kabupaten? Mudah-mudahan bentuknya bisa. Oke. Nah, terus kepegawaian seperti ini Bapak-Ibu sekalian. Ya nanti visualisasinya Bapak Ibu mau dalam bentuk apa? Misalnya Opay nggak bisa area monggo di explore mana yang kira-kira sesuai dengan selera pimpinan seperti Bapak Ibu. Ini juga saya lihat apa status kepegawaiannya ini gimana kalau CPNS ya cuma 1 gitu ya. Itu nanti di filteringnya saja, bukan di filtering ya, urutan summarize begitu. Silakan Mas Fuad, ada yang mau ditambahkan agar tampilannya lebih eye catching? Ya, kalau dari segi tampilan sih, nah ini berdasarkan jenis kelamin ditampilkan. Kalau jenis kelamin biasanya nanti di visualisasinya itu bisa lebih banyak. Tapi kalau grupnya lebih dari 1, nanti Bapak Ibu tampilannya itu terbatas. Biasanya hanya penyimpanan sendiri gitu. Nanti bisa dilihat di mana. Mungkin ini karena waktunya juga ya, waktunya kita tidak terlalu panjang. Nanti kita bisa lanjutkan di besok karena besok tidak terpotong dari pretest. Artinya kita bisa explore lagi besok untuk yang ask question, yang simple, sedikit untuk summarize, baru nanti kita masuk untuk yang ke join gitu ya. Itu mungkin Pak Yusuf tambahan sedikit, dan jangan lupa juga untuk ini kan PTK jenis keluar is empty ya. Nanti untuk yang peserta didik pun sama, pastikan jenis keluarnya is empty. Itu tambahan sedikit Pak Yusuf dari saya. Ya baik, terima kasih. Bapak Ibu. Alhamdulillah kita telah mendengarkan tadi materi tentang kebijakan pendataan Dapodik ya, khususnya di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Telah kita simak sama-sama Bapak Ibu tadi yang materi disampaikan oleh Pak Ade Nasun, bagaimana data Dapodik ini selain di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ternyata pemanfaatannya sudah sangat luas di kementerian dan lembaga yang gitu ya. Jadi bahkan tadi mana ini? Silakan yang mau duluan. Maluku dulu deh yang berbanyakan nih. Boleh Maluku, kebetulan wali datanya saya juga nih Maluku. Silakan perwakilannya dari Maluku. Berarti sudah sangat jelas Pak Ade materinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan jelas. Selanjutnya dari Selanjutnya barangkali. Sumatera Selatan, silakan.
Pak Ahmad dari Sumatera Selatan. Maaf, ini Mas Dadan, ini pertanyaan terkait materi Pak Ade Nasron aja atau materi dari Pak Yusuf juga? Pak Ade langsung aja, khusus Pak. Sekarang si materi 2 dulu. Silakan, kalau mau